kita mulai ya. Jadi ini kita bakal ngomongin soal curiosity. Why this topic? Core characteristics dari researcher atau designer tuh yang paling sering diomongin biasanya tiga ini: curiosity, empathy, creativity gitu ya. Tiga topik ini sebenarnya sama-sama lumayan menarik perhatian saya dan sering saya cari tahu gitu ya. Secara esensi itu apa sih sebenarnya dan gimana cara kita memanfaatkan masing-masing ini gitu. Cuma untuk topik kali ini kita fokus di curiosity dulu. Seperti yang gue bilang tadi, banyak yang sering sharing gitu. Curiosity itu penting. Mereka bilang penting curiosity karena A, B, C, D, E. Oke, tahu. Tapi jarang banget yang ngasih tahu how-nya gimana. Nggak bisa dipaksain gitu curiosity. Nggak bisa, oke, gue decide hari ini mau jadi lebih curious. Mungkin on some degree bisa, cuma nggak bisa benar-benar long lasting gitu. Karena pertama, curiosity itu lebih ke trait ya, bukan mindset. Jadi bukan sesuatu yang bisa di switch on off gitu aja. Kedua, tiap orang sebenarnya udah punya curiosity-nya masing-masing gitu. Ini sesuatu yang innate quality di dalam setiap manusia gitu. Tapi mungkin degree-nya beda-beda gitu. Jadi yang harusnya bisa dilakukan atau dibilang itu bukan kalian harus punya curiosity yang tinggi, tapi lebih ke foster atau spark curiosity-nya. Jadi curiosity itu harus dipupuk dan dibangun, bukan di switch on off. Sebenarnya apa sih curiosity itu? Curiosity itu strong desire to know about something. Jadi strong desire itu bisa dibagi dua. Ada yang internal motivation, ada yang external motivation. Jadi internal motivation itu ya udah memang kepengen tahu aja, strong desire, pengen tahu dari diri sendiri. Kalau external motivation itu biasanya ada kewajiban gitu ya. Misalnya kita mau researcher lagi di assign topik di produk baru gitu ya terkait pertanian gitu. Jadi kita ada external motivation, oh harus cari tahu nih soal pertanian dan lain-lain. Itu masuk external motivation. Nah, yang kehitung sebagai curiosity itu yang internal motivation. Strong desire di curiosity ini yang dimaksud adalah yang internal motivation ya. Terus kalau know about something itu maksudnya adalah kita explore hal-hal yang sebelumnya kita belum tahu atau kita deconstruct pengetahuan kita saat ini. Jadi kalau keduanya digabungin, simpelnya mungkin curiosity itu adalah internal motivation to explore. Kita ngomongin soal different type of curiosity. Yang pertama joyous explorations atau bisa disebut juga epistemic curiosity. Ini curiosity yang memang paling nempel sama definisi umum ya, yaitu benar-benar yang strong drive to explore new information. Kalau kita penasaran banget gitu ya, terus kita nyari tahu hal tentang itu. Tapi ada flavor lain juga, yaitu deprivation sensitivity. Ini lebih ke kita tahu ada gap di knowledge kita gitu. Jadi karena ada gap di knowledge kita pengen secepat mungkin mengisi knowledge gap itu dengan informasi gitu. Yang ketiga social curiosity gitu. Ini mungkin yang paling relevan ya kalau dibilang researcher curiosity mungkin lebih ke ini gitu. Nah, kalau social curiosity ini lebih ke talking, listening, dan observing others untuk mempelajari yang mereka pikirkan dan mereka lakukan itu apa. Kan kadang kita kepo juga ya sama orang-orang tertentu gitu. Contohnya pas kita PDKT ke gebetan, wah semua ditanya, kita pengen tahu seluk-beluknya A, B, C, D, E. Sekarang why-nya, ini mungkin sering dibahas lah ya. Sering kita baca ya, kenapa kita perlu jadi curious dan lain-lain. Ini jadi gue cepet aja kali ya, role of curiosity gue bagi jadi dua. Pertama yang buat diri sendiri, yang paling utama sih paling sering di-mention itu soal learning. Makanya saintis bilang perlu banget curiosity karena ini fundamental skills untuk lu learn gitu. Terus happiness juga. Jadi ternyata ada research yang membuktikan bahwa orang yang lebih punya curiosity tinggi cenderung happiness levelnya juga lebih tinggi. Adaptability juga karena dia kepo ya soal banyak hal dan lain-lain. Jadi otomatis lebih tahu banyak hal dan nggak cuma lebih tahu banyak hal. Mungkin ada yang nggak tahu banyak hal, tapi lebih bisa mengkondisikan gimana cara dia menyerap informasi gitu. Juga increase perseverance ya, daya tahan juga bisa lebih baik gitu kalau kita punya curiosity yang tinggi. Nah, kalau di team setting nih, pertama ini yang paling secara umum yang udah terbukti lah ya bisa dibilang. Kalau kita punya curiosity yang tinggi, otomatis engagement kita juga lebih deep terhadap topik itu gitu. Kalau engagementnya lebih deep, performance-nya juga bakal lebih superior dan bakal lebih punya roles yang lebih meaningful gitu di dalam konteksnya gitu. Dan juga karena kita tim design proses kita kan juga memang semuanya kayak empathy, ideation, iterations. Itu bisa dibilang dasarnya juga curiosity juga ya. Semakin kita curious, semakin bagus juga kita dalam berempati, dalam melakukan ideasi, dalam melakukan iteration. Buat saya yang paling menarik gitu ya, how-nya itu sebenarnya.
Nah, pertama kita coba decode dulu ya curiosity. Jadi di otak kita ada limbic reward system gitu ya, yang biasanya fungsinya itu kalau misalnya kita dapat reward itu nyala gitu ya, activated gitu. Dia biasanya releasing dopamine. Dopamine itu feel good hormone ya. Ternyata kalau pas kita lagi being curious juga seperti itu gitu. Kita rewarded with dopamine, with feel good. Jadi simpulannya kalau fulfilling curiosity itu membuat kita lebih bahagia. Itu tadi apa yang terjadi di otak. Sekarang pengen ngebahas breakdown dari sisi emosinya ya. Ini ada salah satu teori emosi, wheel of emotions. Jadi sebenarnya emotion itu mirip-mirip kayak warna gitu ya. Warna itu ada warna basicnya yang kalau kita campurkan bisa menimbulkan warna lain. Begitu juga dengan emosi. Dia juga categorize beberapa emosi yang combine itu apakah ini emosi yang sering dirasakan atau sometimes atau jarang atau bertolak belakang gitu. Ternyata curiosity ini ada di kategori sometimes felt. Memang benar ya, kita kan rasa penasaran itu kadang-kadang aja gitu. Kalau emang kebetulan di topik yang kita suka gitu. Nah, kalau dilihat curiosity itu combinationnya ternyata dari dua emosi yaitu trust dan surprise. Jadi untuk foster curiosity bisa dibilang ini rumusnya gitu. Jadi kita harus ningkatin trust dan surprise, dan kalau memang ada disgust dan anticipation harus kita suppress ya, harus kita tahan. Sekarang coba kita bahas satu-satu ya. Trust sebenarnya apa sih? Pas gue deep dive lagi, trust itu simpelnya adalah proses plus relationship. Misalnya ini si anjing diajak main jatuh gitu. Itu bisa dibilang dia udah punya trust karena diajak main sama ownernya dan mungkin udah secara proses juga udah kenal lama. Tipsnya apa sih kira-kira untuk menaikkan trust? Ini bisa kita tingkatkan dengan build dan maintain relationship dengan subjek atau objeknya, dengan mempelajari dan memahami lebih dalam lagi gitu ya. Misalnya kalau ke team member, gimana sih cara kita ningkatin trust ya dengan one-on-one session gitu. Itu kalau ke person gitu. Tapi kalau ke objek lain gitu yang non-living things atau bahkan lebih abstract things, ke metodologi misalnya, itu juga bisa kita tingkatin trust gitu. Kita bisa aja trust blindly, metodologi atau framework bikin persona itu pasti bagus gitu. Tapi ya tetap untuk build trust persona itu bagus, kita harus pahami dulu dan trial. Dan yang kedua tipsnya, jangan trust blindly. Karena kalau trust blindly, lebih vulnerable gitu ya. Lebih mudah untuk patah nantinya gitu. Jadi kalau kita trust blindly kan istilahnya kita nggak ada proses di dalamnya gitu. Jadi prosesnya nol, kita build relationship aja tanpa proses gitu. Jadi kalau surprise itu kan sebenarnya pasti ada di sekitar kita ya. Surprise, wonders, hal baru itu pasti banyak banget di sekitar kita. Karena kita nggak bisa tahu banyak hal. Jadi selalu ada hal baru untuk kita pelajari. Tipsnya apa aja? Pertama, be open-minded. Jadi jangan punya fixed mindset gitu ya. Jadi open aja ke new paradigm, open ke kemungkinan kita harus mengubah cara kita berpikir. Dan yang paling penting itu tadi growth mindset. Jangan punya fixed mindset. Jadi kita pahami bahwa semuanya itu bisa di-nurture gitu. Kita begini tuh bukan bawaannya takdirnya seperti ini, tapi ini adalah kumulasi dari action-action kita selama ini gitu. Makanya kita seperti ini. Tips lainnya, expose yourself ke dunia di luar bubble kita. Mungkin udah nyaman banget nih bubble kita sekarang. Kita maunya di situ terus supaya happy terus dan lain-lain. Mungkin memang kalau kita expose ke dunia lain tuh ada anxiety, ada feeling of vulnerability. Cuma ya nggak apa-apa. Sebenarnya minimal buat tahu aja, buat aware dan paham. Di luar itu ada pemikiran seperti apa, ada seperti apa dan lain-lain. Terus gimana kalau ternyata yang udah kuat itu justru sinis kita ya? Misalnya pertama disgust. Oke, kita udah disgust terhadap suatu orang atau tim atau metodologi. Gimana sih kita suppress ini gitu. Jadi disgust itu lebih ke feeling of strong disapproval yang ditimbulkan dari something unpleasant atau offensive gitu. Jangan malah kita feed gitu ya. Jadi kita udah disgust, jangan malah kita terus-terus, wah iya gue benci. Malah dendam dan lain-lain. Itu malah jadi drop banget nanti curiosity-nya. Tapi sebisa mungkin tipsnya pertama step back dan reflect dulu. Apakah ini pantas untuk gue feel disgust terhadap ini? Kita questions dulu, kenapa kita punya feeling ini? Kita understand deeper. Ini gue ngerasa kayak gini objektif apa subjektif ya? Gitu. Coba di breakdown dulu intentionally. Kalau emang secara objectively kita disgust karena memang dia salah, tapi kita tetap harus melakukan suatu hal yang terkait dengan subjek atau orang ini, ya kita coba cari angle-angle lain untuk dapat trust-nya gitu. Jadi harus dibalance sama trust juga. Untuk tim setting, mungkin yang bisa dilakukan untuk menurunkan possibility ini terjadi ya, yaitu culture of open communication dan feedback. Kalau anticipation gimana? Kadang ini di luar kendali kita gitu ya. Misalnya ada top down decision, oh jadi begini hasilnya, ya udah gue nggak perlu explore lagi dan lain-lain. Ini
Gimana sih cara ngatasinnya? Ini tipsnya yang pertama adalah jangan self-assume dulu atau jump into conclusion too early. Karena kalau begini biasanya kill curiosity instantly. Ini nggak cuma eksternal ya, kadang internal juga kita ngelakuin hal kayak gini nih. Misalnya kita mau nanya, kita nggak ngerti tentang, misalnya researcher di-assign di project IoT gitu ya. Wah, apa nih IoT? Gue nggak ngerti sama sekali gitu. Terus pas denger, ngertinya cuma setengah-setengah, tapi oh iya aja gitu. Asumsi, terus berasumsi, kalau gue nanya ntar dikira nggak tahu apa-apa banget gitu. Dianggap bego atau dianggap apa. Ini yang bisa membunuh curiosity instantly. Do not afraid to ask questions. Semua orang itu learner lah ya, bisa dibilang pembelajar gitu. Semua orang belajar, ada hal yang ditahu, ada hal yang nggak ditahu. Jadi jangan takut untuk bertanya gitu. Justru kayaknya kalau di kultur tech, kultur digital itu justru bertanya dan klarifikasi itu sangat-sangat dihargai gitu ya. Atau cara lain, seek new other angle to be explored juga gitu. Kalau misalnya, ada top down approach, oke ini udah pasti begini, oke. Kira-kira di sekitar itu ada angle apa lagi sih yang bisa kita explore gitu. Mungkin dari situ kita jadi bisa spark curiosity-nya dari hal lain yang nantinya bisa indirectly impacted hal intinya gitu. Terima kasih buat kesempatannya untuk sharing-sharing di sini. Semoga sedikit banyak menambah ilmu ya.